Selanjutnya kita, langsung saja pada acara inti yaitu, pemberian materi oleh narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Resti Rahmadika Akbar, MPDK dengan materi Alur Pengajuan Ethical Clearance Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada Dr. Resti dipersilakan untuk memberikan materi dengan waktu lebih kurang 20 menit. Silakan Dr. Resti. Terima kasih Dr. Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Ibu Panitia dan narasumber, dan juga kepada adik-adik mahasiswa semua yang sudah hadir di Zoom ini. Baik, sebelum kita mulai penjelasan mengenai alur penelitian, ini kebanyakan pakai ini ya, pakai laptop kan ya. Di laptop coba di slide. Bentar. Coba dibuka ahaslide.com. Bentar saya kirim di ini ya, di chat Zoom. Coba dibuka ahaslide ini dulu. Sudah dibuka semuanya? Sudah terlihat presentasinya ya? Oke, baik, kita mulai mengenai penjelasan alur pengajuan kaji etik. Jadi ini penting diberikan kepada mahasiswa agar paham bagaimana proses pengajuan kaji etik dan berapa lama prosesnya dan apa saja yang terjadi pada proses penelaahan kaji etik sampai keluar rekomendasi kaji etik tersebut. Ini udah buka ya slide-nya. Nah, ini udah dijawab ya. Jadi yang baru 3 orang yang masuk. Coba berapa orang yang sudah mengajukan? Kami mendata 140 orang itu, seharusnya kan 148 ya, atau 148 kalau nggak salah jumlah mahasiswa angkatan 2018 ini. Tetapi ada yang sudah mengajukan kaji etik, sudah selesai semuanya, dan ada yang turun tingkat ya. Nah, makanya hanya 140, sekitar 140-an yang diundang mengikuti sosialisasi ini. Silakan, yang sudah baru 1 orang dari 7 orang yang mengikuti ini. Kita ada sekitar 120-an. Klik saja ahaslide.com/etikjul. Silakan masuk di sana. Baru 6 orang, baru 7 orang. Ada lagi yang mau masuk ini? Jadi ini bisa disinkronkan nanti mungkin dengan absensi ya. Berapa orang yang absen. Ya. Oke. Kita baru dapat 7 orang yang masuk di sini, 1 orang sudah melakukan pengajuan protokol etik. Nah, tambah lagi ada 7 orang yang belum.
Berarti kemungkinan besar ini belum jadi tepat sekali untuk ada di pelatihan ini. Jadi nanti tidak bingung lagi bagaimana sih prosesnya, di mana dulu mau dilihat informasinya gitu. Oke, masih ada yang mau bergabung lagi? Di chat katanya kapasitasnya penuh, Kak Resti. Oh, kapasitasnya penuh ya? Jadi Oke, saya lanjut aja dulu. Nanti bisa di slide berikutnya ya. Nah, yang sudah mengajukan atau yang dalam proses pengajuan bagaimana ini? Apakah menurut saudara bagaimana proses pengajuan susah? Ya, kita lihat susahnya seperti apa ya. Di bagian materi awal ini kita baru membicarakan alurnya. Itu susah semua ini Dokter Mutiara. Nanti Dokter Mutiara dan juga nanti Bu Desi akan menjelaskan apa sih poin-poinnya dan apa yang diisi, kenapa sih waktu pengajuan itu dikembalikan terus. Bahkan ada beberapa peneliti atau mahasiswa yang melakukan penelitian itu dikembalikan sampai 3 kali dikembalikan baru bisa diterima protokol kaji etiknya. Oke, dari sekian banyak yang masuk, susah semua pengajuan kaji etik. Nah, ini adik-adik sudah pernah membuka web FK Umrah. Ini sudah kita informasikan ya Bu Tia ya di grup mahasiswa bahwa informasi untuk pengajuan kaji etik ada di bagian web FK Umrah. Kita titipkan di sana, nanti akan link ke form pengajuan di Google Form. Oke, masih bingung ya? Oke, kita ambil aja sampel di sini, kebanyakan mungkin masih bingung gitu. Karena mungkin ini masih belum mengajukan atau sudah mengajukan tetapi dikembalikan gitu. Mungkin yang sudah mengajukan dan sudah keluar rekomendasinya berarti lolos dan berhasil gitu. Oke, kita materinya. Jadi kenapa ini dilakukan seperti yang disampaikan tadi di pembukaan di sambutan oleh Dr. Rendri bahwa etika penelitian itu merupakan bagian dari penelitian itu. Jadi di saat penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk etika penelitian ada 4 prinsip utama, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, respect for human dignity, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, respect for privacy and confidentiality, dan keadilan dan inklusivitas, respect for justice and inclusiveness, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, balancing harm and benefit. Jadi, 4 prinsip utama inilah yang dijaga oleh komite etik dan juga oleh penelitinya. Jadi peneliti bertanggung jawab atas 4 ini. Pada saat adik-adik nanti mengajukan protokol etik, inilah yang kami lihat, inilah yang dinilai. Apakah dari protokolnya, dari telaah mandirinya, apakah menyangkut ini semua. Kalau misalnya belum ada, akan dikembalikan. Ini manfaatnya seperti apa? Kalau misalnya lebih banyak risikonya dibandingkan manfaatnya, untuk apa diteliti? Pasti dipertanyakan kembali seperti itu. Jadi ada 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Baik mulai dari mencari ide pokok penelitian sampai selesai publikasi, 4 prinsip ini harus selalu dijaga. Oke, kita masuk bagaimana jalannya penelitian. Jadi penelitian itu bukan hanya mengenai proposal dan skripsi saja. Tapi proposal setelah selesai disidangkan, kemudian keluar hasil, lolos, boleh melanjutkan penelitian. Artinya bukan langsung penelitian, jadi jangan salah kaprah gitu. Jadi jangan sampai ditemukan ada yang melakukan penelitian dulu, kemudian baru diajukan protokol etiknya. Dan itu terbalik. Jadi setelah selesai proposal, di ACC oleh pembimbingnya, adik-adik mengajukan kaji etik. Jadi pengurusan kaji etik di FK Umrah. Setelah keluar rekomendasinya, diterima kaji etiknya atau diterima dengan perbaikan kaji etiknya, boleh melanjutkan penelitian. Tetapi sebelumnya lakukan dulu perizinan penelitian. Nanti akan diterbitkan oleh institusi bahwa yang judul ini, mahasiswa ini, pembimbingnya
ini boleh melakukan penelitian di mana senternya gitu. Setelah ada izin penelitian baru melakukan penelitian, memulai penelitian mau data primer, mau data sekunder. Dari sana nanti baru terjaga gitu dari etik penelitiannya. Selesai penelitian tentunya ada hasil. Nah, hasil ini akan ada dipresentasikan di seminar hasil dan juga dibukukan dalam bentuk skripsi yang ada nantinya di perpustakaan atau dipublikasikan. Jadi etik penelitian itu harus sampai publikasi. Minimal sekali ya di perpustakaan kita, atau kalau misalnya ada repositori ya di repositori itu. Nah, pada hasil skripsi, sudah berbentuk skripsi, lampiran hasil kaji etik itu merupakan suatu lampiran wajib yang ada di skripsi adik-adik. Jadi itu akan dicek bahwa penelitian ini sudah mengikuti alurnya, sudah ada lampiran kaji etik. Begitu juga kalau misalnya mau mempublikasikan di jurnal-jurnal. Salah satu sumber data lain selain manuskrip artikelnya adalah metadata dan juga hasil kaji etik ini. Jadi selalu diminta kalau misalnya jurnal tersebut bereputasi, dia akan meminta hasil kaji etik. Selalu akan diminta. Kalau misalnya jurnal internasional, dia akan meminta yang berbentuk bahasa Inggris gitu. Yang kalau misalnya jurnal Indonesia, boleh hasil kaji etiknya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada juga saat kita publikasi pernyataan keabsahan gitu. Jadi nanti ada tanda tangan kita dan juga materai biasanya. Artinya apa? Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita publikasikan. Termasuk adik-adik yang skripsi saja itu kan ada ini ya. Ada materai pernyataan adik-adik bahwa ini tidak ada plagiarisme. Nah, itu adalah bukti adik-adik menjaga etika penelitiannya. Jadi, ini nanti setelah selesai ujian SEMHAS, setelah selesai skripsinya, softnya itu dikirimkan ke bagian kaji etik untuk dijaga. Jadi kan adik-adik mengajukan kaji etik, nah hasil akhirnya, publikasinya, minimal skripsinya itu dikirimkan ke kaji etik. Nah, ini langkah pengajuannya. Ini salah satu step 1 sosialisasi ini kami berikan pada adik-adik semua. Langkah lainnya adalah adik-adik bisa melihat di web FK Umrah. Ini sudah ada ditautkan beberapa bulan yang lalu. Adik-adik bisa buka web FK Umrah di bagian kemahasiswaan dan bisa membuka informasi mengenai kaji etik. Di bagian sana akan terlink nantinya ke Google Form. Google Form ini berisi syarat-syarat pengajuan kelayakan etik. Kemudian di Google Form tersebut ada bagian-bagian yang di awal itu ada identitas, ada NPM, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama ada surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan atau pembimbing. Kalau misalnya mahasiswa itu oleh pembimbing ya, kalau dosen nantinya dengan pimpinan gitu. Kemudian checklist telaah mandiri layak etik yang diisi oleh peneliti. Jadi ini nanti ada template-nya yang adik-adik isi sendiri, adik-adik nilai proposal adik-adik, kemudian masukkan telaah sendiri secara mandiri apakah ini layak etik oleh peneliti. Kemudian ada protokol etik. Ada proposal penelitian yang sudah di-ACC oleh pembimbing, kemudian khusus mahasiswa FK Umrah itu upload scan KTP. Karena kalau misalnya mahasiswa lain itu sesuai dengan edaran dekan itu ada biayanya. Nah, ini di mana kami lihat? Jadi dilihatnya di Google Drive. Tampilan Google Drive yang terlink di Google Form ini adalah seperti ini. Pada surat edaran dekan itu ada informasi mengenai pembiayaan untuk pengajuan etik. Tapi untuk adik-adik yang FK Umrah tidak perlu khawatir karena ini free. Untuk Sivitas Akademika ini free. Kemudian untuk mendownload form protokol etik sesuaikan dengan penelitiannya. Kalau penelitian terhadap manusia, ambil yang manusia. Kalau terhadap hewan, ambil yang bagian hewan. Tapi kalau lembar checklist telaah mandiri ini di-download semua. Kemudian dinilai satu persatu. Panduan pengurusannya untuk meyakinkan ini sudah sampai mana ya pengurusan saya, silahkan juga di-download. Kemudian ada template surat permohonan. Jadi nanti sama tuh surat permohonan, paling tukar-tukar nama aja gitu di sini.
ya, tanggal dan segala macam. Ini juga ada penegasan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Jadi informasi ini sudah ada di sini, baca baik-baik. Nah, apa yang akan diisi nanti untuk materi selanjutnya ya, ini di form protokol etik dan juga untuk manusia ataupun hewan. Oke, silakan yang masih gabung di AHA slide tadi. Kalau misalnya yang sudah ditampilkan di Google Drive tadi, apakah persyaratan etik yang terdapat di Google itu sudah mudah dipahami atau belum? Ya, yang lain bisa nggak ya masuk ya? Saya lupa setting banyak. Masih ada yang susah? Satu orang yang susah. Nanti mungkin karena kita tidak mencobakan ya sampai pengajuan kaji etik melalui Google Form ini, mungkin bisa dipelajari pelan-pelan ya. Dipelajari pelan-pelan apa saja yang harus saya isi, bagaimana pengajuan. Kalau pengajuan kalau sudah lengkap syaratnya kan tinggal upload gitu. Untuk upload saya rasa tidak akan bermasalah karena kita sudah biasa ujian online. Ada ujian yang ini kan harus upload mandiri hasil ujiannya. Oke, ada yang menjawab 6 orang, 5 orang ya walaupun belum mewakili kuota semua peserta, di sini dapat ini mudah ya, lebih mudah. Mudah-mudahan yang nggak bisa masuk bisa juga menjawab kalau misalnya informasi yang sudah ada di Google Drive itu mudah dipahami. Ini udah diisi semua ya. Syarat kaji etik, oke. Semua ini adalah merupakan syarat kaji etik. Jadi tidak bisa, kebetulan sudah disetting oleh Bu Tia, kalau misalnya protokol penelitian itu nggak ada, ya memang nggak bisa lanjut submit untuk Google Form-nya. Jadi semuanya wajib intinya untuk melengkapi syarat kaji etik ini. Ada lagi yang mau masuk? Semuanya ya, nggak ada yang timpang ya di sini ya. Kalau KTP tadi adalah syarat tambahan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dicicil-cicil gitu. Kalau misalnya masih tahap proposal ya udah fokus di sini dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini langkah berikutnya alur pengajuan etik. Jadi syarat tadi yang sudah dilengkapi, sudah diisi, akan di-upload ke Google Form. Jadi nanti kalau pertanyaannya mengenai proposal ya masukkan proposal di sana. Jangan lupa rename ya, kadang ada yang dari handphone mungkin ya masuknya jadi ada 1,1234 gitu. Jadi nanti setelah dikompres ke zip sama Bu Tia, kita bingung nih yang mananya gitu. Terpaksa kadang kita daripada buka banyak-banyak harus rename sendiri gitu penelaahnya. Jadi makin lama gitu kerjanya. Jadi rename dulu baik-baik sebelum di-upload. Kemudian kalau sudah di-upload, selesai submit, maka itu akan sampai di sekretariat. Sekretariat nanti itu akan mencek kelengkapannya. Kalau sudah lengkap, itu akan meneruskan ke penelaah atau reviewer. Kita ada sekitar 12 orang penelaah di sini. Jadi penelaah ini nanti yang akan menentukan jenis protokol etiknya. Apakah exempted, dipercepat, apakah ekspeditif biasa, atau full board darurat. Yang dipercepat ini misalnya hanya ringan perubahannya. Kalau yang biasa, ini berarti alurnya juga biasa. Kalau yang full board, ini biasanya penelitian terhadap manusia, seperti obat ya, pengujian obat obat baru ke manusia. Nah, itu biasanya perlu full board. Full board ini berarti semua penelaah di komite etik tersebut, peneliti itu akan mempresentasikan langsung. Jadi tidak bisa protokol etik secara tertulis aja, tapi presentasi secara langsung menjelaskan ini penelitiannya seperti apa. Apakah benar risikonya itu lebih minimal dibandingkan risiko terhadap manusia itu lebih minimal gitu. Biasanya kita dapatnya yang ini sih, yang ekspeditif, yang biasa. Oke, kalau misalnya sudah ditentukan jenisnya, maka penelaah, biasanya itu sesuai dengan bidang ilmunya, akan menelaah protokol etik tersebut. Jadi lama penelaahan itu berapa lama? 7-14 hari kerja. Jadi kalau misalnya 7 hari masih ya nggak usah di follow up dulu gitu sama Bu Tia gitu. Atau
Kalau mau mendadak yudisium, mendekati yudisium biasanya itu banyak tuh kaji etik gitu. Kok belum keluar ya, belum 7 sampai 14 hari kerja gitu. Sebenarnya nggak maksimal juga ya. Kadang kalau misalnya kita lagi ngerjain itu bisa langsung selesai semuanya. Tetapi kan kita menelaah satu persatu poinnya sudah sesuai atau belum gitu. Jadi bukan memperlama, tapi memang diteliti secara satu persatu poinnya gitu. Dibaca proposalnya dulu, dibaca dulu protokolnya, disesuaikan apakah memang sudah layak etik atau belum, atau harus dikembalikan atau diminta penjelasan kembali ke penelitinya. Setelah telaah ini, maka akan keluar rekomendasi. Nah, rekomendasi ini dikirimkan ke sekretariat. Sekretariat itu akan mengirimkan hasil telaah ini kepada peneliti. Kalau misalnya adik-adik yang mengajukan kaji etik, berarti akan dikembalikan ke adik-adik. Apa saja bentuk pengembaliannya bisa disetujui, artinya langsung keluar surat keterangan layak etik. Atau disetujui kondisional, biasanya ini ada perbaikan ringan. Atau tidak disetujui, nah ini biasanya banyak yang harus ditambahkan masukan-masukannya gitu. Atau ditolak ini kenapa ya gitu, mungkin tidak sesuai dengan protokol proposal ataupun risikonya terlalu besar gitu untuk melakukan penelitian. Itu harus diperhatikan. Nah, kalau antara 2, 3, dan 4 ini akan dikembalikan, maka peneliti akan mengulang kembali dari step awalnya, memperbaikinya, kemudian akan kembali ke penelaah. Penelaah akan melakukan telaah protokolnya lagi, kemudian baru mengeluarkan rekomendasi. Balik lagi ke sekretariat, kemudian kalau misalnya diterima, itu akan diterbitkan keterangan layak etik. Kemudian sekretariat itu akan melakukan pengarsipan seluruh dokumen uji layak etik. Ini baru pengajuan ya. Pengarsipannya juga termasuk nanti dengan hasil publikasi, yaitu skripsi adik-adik juga dikirimkan ke komite etik nantinya. Jadi jangan lupa gitu. Jadi kalau misalnya terskip ininya berarti ada bagian dari penelitian itu yang untuk etika penelitiannya yang kurang. Kalau misalnya sudah mendapatkan surat keterangan layak etik, apa yang akan dilakukan? Boleh melakukan penelitian dengan tetap memperhatikan protokol. Ingat 4 prinsip utama tadi, menghormati bagaimana menghormati respondennya, lalu kerahasiaan gitu. Lalu pengawasan. Pengawasan di sini bukan hanya oleh peneliti sendiri, misalnya ada perubahan judul atau perubahan tempat, kalau misalnya seperti itu lakukan lagi pengurusan layak etik. Jadi tidak apa judul di keterangan surat layak etik itu tidak berbeda dengan hasil penelitiannya nanti. Pengawasan juga dilakukan oleh tim KEPK, yaitu dengan meminta hasil dari skripsi adik-adik gitu. Nah, bagaimana bila di tempat penelitian juga ada tempat pengurusan kaji etiknya? Boleh melakukan kaji etik di tempat tersebut, tetapi ini ada beberapa yang agak berubah prosesnya. Kalau melakukan kaji etik di FK Unbra berarti kaji etiknya di poin 2. Sedangkan kalau di tempat atau center lain melakukan pengurusan kaji etik berarti izin penelitian dari institusi itu di poin 2. Tetap prosesnya, walaupun saya kan melakukan kaji etik di center lain, apakah saya juga harus menyerahkan hasil penelitian saya? Ya, tetap harus. Ya. Oke, ini bisa ada lihat apa saja bentuk pelanggaran etik. Menurut adik-adik, apa saja bentuk pelanggaran etik? Silakan yang masih bergabung di AHA Slides. Yuk dijawab ya. Oke. 50%, tapi kita nggak bisa melihat jumlahnya orang yang masuk ya. Ada lagi? Oke, dari 4 poin ini, tidak merahasiakan sumber data. Oke. Ada lagi yang mau menjawab?
Dari 4 poin ini, keempat-empatnya adalah termasuk pelanggaran etik. Ya, mulai dari plagiarisme, tidak merahasiakan sumber data, tidak menghormatkan responden, manipulasi data, informasi itu termasuk pelanggaran etik. Oke. Bagusnya seperti yang ini ya, sebenarnya bisa di checklist semuanya ini. Ya, jadi ini harus diperhatikan ya, cuma beberapa yang bisa ditampilkan di sini, tapi berapa lagi jenis pelanggaran etik yang lain, silakan dipelajari apa saja pelanggaran etik yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Nih, apabila terdapat perubahan judul, tadi sudah saya sampaikan karena perubahan lokasi misalnya, apakah yang harus dilakukan oleh peneliti? Lapor lagi ke kaji etik. Jadi nanti judulnya itu akan kita layak etiknya akan kita rubah. Nah, bagaimana pengawasan terhadap subjek penelitian? Ini silakan dijawab. Ini typing ya. Silakan diketik. Menurut adik-adik bagaimana pengawasan terhadap subjek penelitian manusia? Ini belum ada yang menjawab. Jawab saja, nggak masalah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, itu yang akan kita tambahkan di penjelasan. Yuk. Ada yang mau menjawab? Ketik saja apa yang sudah dipahami. Bagaimana pengawasan terhadap subjek penelitian manusia? Ayo bagaimana? Ini nggak masuk nilai ujian, silakan dijawab saja. Takut salah deh nih. Enggak apa-apa. Justru di sana kita bisa, oh ya ternyata pengawasan ini yang masih belum dipahami sehingga terabas aja ya, nggak boleh juga kan gitu. Silakan dijawab aja adik-adik. Kan nggak ada namanya ya Enggak ada. Apa yuk bikin aja. Kalau tadi bikin nama silahkan aja bikin A, B, C gitu. Saya nggak lihat ini siapa yang ini. Yang penting bisa dipahami. Lu belum ada yang berani nih. Diisi aja, nggak masalah. Karena ini adalah tugas seorang peneliti gitu, pengawasan terhadap subjek penelitian. Nggak ada yang isi nih. Apakah susah pertanyaannya? Mungkin masih ada yang belum paham kali ya, atau? Iya. Bagaimana Andrew? Andrew yang di sini nampak. Ayo, bagaimana pengawasannya terhadap subjek penelitian? Ini yang tadi ya. Belum ada menjawab. Pada ada 3 poin ya yang di sana boleh diisi aja 1 udah bisa submit tuh, nggak harus 3 kok. Anfal udah sempro kan? Harusnya udah kaji etik nih. Dimas juga, hah? Kenapa belum? Jangan ditunda-tunda karena belum, nggak berarti kaji etik ini lulus-lulus aja loh gitu. Mungkin kalau ada temannya yang sudah mengajukan itu yang dikembalikan lah, yang dapat screenshot dari Bu Tia mungkin ini masukan dari penelaahnya gitu. Ini harus ditambahkan gitu. Atau Dimas, mana Dimas? Dimas nih datanya primer nih. Gimana pengawasan terhadap subjek manusia? Pengawasannya, Bu. Ya. Data Dimas primer kan ya? Langsung ngambil datanya. Iya, Bu. Ya, bagaimana kira-kira pengawasan terhadap subjek penelitian? Kira-kira boleh salah. Dia mementingkan manfaat dari subjek penelitian. Ya, benar. Terus lainnya? Nah, terus menjamin kesejahteraannya, terus menjaga informasi pribadinya seperti itu. Oke.
Itu beberapa ya Dimas, tetap 4 prinsip tadi yang dijaga dalam pengawasan juga seperti itu, menghormati respondennya, menjaga kerahasiaan. Jadi jangan sampai nanti dapat subjek, oh situ hasilnya segitu loh tadi gitu. Yang Dimas kan ada hasil temperatur ya, walaupun sederhana gitu, tapi itu tetap harus dijaga oleh peneliti. Apalagi kalau misalnya datanya lebih ini ya, penelitiannya misalnya ngambil darah terus ketemu penyakit seperti apa gitu. Jadi kerahasiaan, prinsip-prinsip sebagai peneliti yang menjaga etika penelitian itu juga harus dijaga. Dan pengawasan di sini bukan hanya oleh komite etik ya. Kita cuma 12 orang di sini untuk FK gitu. Nggak mungkin kita mengawasi adik-adik semua. Tapi walaupun 12 orang, tapi kita bisa mengetahui siapa yang melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan kaji etik. Karena ketemu aja gitu. Oh ini melakukan penelitian dulu nih sebelum kaji etiknya ada gitu. Ketemu gitu. Bahkan Dokter Mutiara 4 orang ya Dokter Mutiara dalam tahun ini gitu. Sebelumnya ada juga ya, ada juga gitu. Walaupun 12 orang, tapi kita masih bisa tuh mengetahui, oh ini kok sudah penelitian dulu ya, kaji etiknya mana gitu. Ya. Nah ini kami minta masukan dan saran kepada adik, terserah aja, dibikin aja maunya seperti apa. Lebih dipermudah lagi, oke, ayo. Ini slide terakhir saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ditulis aja yang bisa masuk ke slide tadi. Tentunya sesuai dengan prosedur ya, karena kaji etik ini bukan hanya di FK Numrah saja atau pinter-pinternya dari unit komite etik untuk membuat syarat-syarat seperti ini, enggak gitu. Tapi ini adalah apa ya, standarisasinya seperti itu gitu. Kalau misalnya adik-adik nanti sekolah ambil magister atau penelitian di luar negeri, itu kan ada lagi etiknya gitu. Menurut apa ya, yang penelitian di luar negeri itu untuk sampel yang anak-anak saja itu bisa protokol etiknya bisa sampai 6 bulan gitu, karena memang kelompok-kelompok rentan, nanti mungkin dijelaskan oleh Dokter Mutiara, seperti anak-anak, ibu hamil, itu benar-benar diperhatikan apakah ini dijaga kesejahteraannya selama penelitian, walaupun hanya bertanya ya, kan ada juga tuh penelitian stunting terus wawancara langsung ke ibunya atau ke mengambil data anaknya, itu dijaga betul nih, ini benar nggak ya sesuai protokol etiknya, apakah ini akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Kalau misalnya seperti itu bisa gagal atau ditolak itu protokol etiknya. Oke, silakan ada masukan untuk pengurusan kaji etik. Ini kan nggak ada namanya, silakan saja masuk, sehingga nanti kita juga apakah di sistemnya kah atau di poin mana kah yang harus kita sama-sama perbaiki. Silakan masukannya. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Udah 20 menit ya Dokter Wiwi? Udah lewat 5 menit dari itu. Nggak Maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal satu. Iya silakan adik-adik dijawab aja masukan. Dijawab aja. Belum ada yang masuk, mungkin off the record saja. Silakan berikan masukan untuk pengurusan kaji etik ini, terutama yang sudah melakukannya, masalahnya itu di mana gitu, sehingga dikembalikan atau berkali-kali mengajukan tetap salahnya di sana gitu. Ya, silakan saja nanti di slide-nya tetap saya buka. Silakan aja mengajukan saran ataupun masukan untuk pengurusan kaji etiknya. Jadi harapannya kalau misalnya sudah mengerti alur ini, tidak ada lagi yang salah-salah untuk saya masuk kemana dulu ya. Harapannya informasi ini sampai dan bisa dilaksanakan oleh adik-adik semua. Mungkin demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.